Kali ini kita akan membahas tentang tes kompetensi pedagogi untuk guru kelas dan guru bidang. Oke, lanjut saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah titik-titik. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya adalah yang B. Pernyataan yang menjelaskan tentang istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak adalah titik-titik. A. Inspirasi. B. Budaya. C. Lingkungan. Atau D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya adalah yang D. Pengasuhan dan lingkungan. Nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri kemampuan anak berusia titik-titik. A. 0-2 tahun. B. 2-7 tahun. C. 7-11 atau 12 tahun. D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawabannya adalah yang C. 7-11 atau 12 tahun. Nomor 4. Menggunakan fotomasa kulidi, kelereng, globe yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan titik-titik. A. Anak memahami bilangan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau kita kenal dengan operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Atau D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logik yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawabannya adalah yang A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan titik-titik. A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. Atau D. Moral. Jawabannya adalah yang C. Emosional. Nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan yang baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan titik-titik. A. Moral. B. Spiritual. C. Sosial emosional. Atau D. Kognitif. Jawabannya adalah yang C. Sosial emosional. Nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri.
Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan titik-titik. A. Sosial emosional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. Ini tentang jalannya diskusi. Jawabannya adalah sosial emosional. Nomor 8. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan titik-titik. A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran pra-konvensional. D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya adalah yang A. Penalaran pasca konvensional. 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Nah, pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral titik-titik. A. Pra-konvensional. B. Konvensional. C. Pasca konvensional. Atau D. Interkonvensional. Jawabannya adalah yang C. Pasca konvensional. 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal titik-titik. A. Mengemukakan gagasan. B. Mengaktualisasikan diri. C. Penciptaan hubungan yang baik. D. Memformulasikan tindakan. Jawabannya adalah yang C. Penciptaan hubungan yang baik. 11. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah titik-titik. A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Atau D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya adalah yang C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Oke, nomor 12. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah titik-titik. A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Atau D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawabannya adalah yang D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nomor 13. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal titik-titik. A. Kesulitan akademis.
B. Gangguan simbolik. C. Gangguan non-simbolik. Atau D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah yang B. Gangguan simbolik. 14. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, maka apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Atau D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawabannya adalah yang C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. 15. Cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah titik-titik. A. Sosiometri. B. Angket. C. Wawancara. Atau D. Brainstorming. Jawabannya adalah sosiometri, karena ini dari faktor sosial. Lanjut soal nomor 16. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik tersebut mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor titik-titik. A. Keluarga. B. Sosial. C. Kondisi fisik. Atau D. Intelektual. Jawabannya adalah yang B. Sosial. 17. Teori yang memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara nomor 17. Teori yang memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah titik-titik. A. Behaviorisme. B. Humanistik. C. Sibernetik. Atau D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah yang A. Behaviorisme. 18. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba, mencari dan mengemukakan keteraturan atau pola, menggeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik. A. Sibernetik. B. Humanistik. C. Behaviorisme. Atau D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah yang D. Konstruktivisme. 19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator
motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah titik-titik A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya adalah yang A. Humanistik. 20. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar dari jarak jauh, dalam jaringan atau online. Nah, pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar titik-titik. A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, atau D. Sibernetik. Jawabannya adalah yang D. Sibernetik. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video ini. Silahkan klik subscribe dan share ke teman-teman kalau video ini bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.